Happy New Year kok. Iya, sama-sama. Iya, semakin baik depannya. Yang lewat sorry aja. Kalau misalkan Yang salah bikin lagi. Pasti ada salah. bikin lagi. Kok saya ada mau sedikit tanya nih kok. Waktu beberapa waktu yang lalu kok ada bikin tulisan kan pepatah di Cungko itu bilang kalau laki-laki paling takut salah pilih kerja, cewek paling takut salah pilih suami, kira-kira gitu. Apa nggak ada bilang cowok juga takut salah pilih cewek, bisa kayak gitu loh pasangan? Enggak, jadi memang kalau secara tradisi di Cungko ya dibilangnya kan ketakutan yang paling besar bagi laki-laki itu adalah kalau dia salah bidang kerja atau karir. Nah, untuk wanita itu paling bahaya atau paling menakutkan itu kalau salah pasangan. Nah, kita jangan lupa waktu Konteksnya dulu. kalimat itu tercipta itu kan ribuan tahun. Jadi pada era itu laki-laki itu adalah breadwinner, jadi dia harus memberikan nafkah. Si perempuan nggak perlu kerja. Jadi dia paling penting istilahnya harus bisa make money. Dengan dia make money dia baru bisa support the family kan. Kalau perempuan kan enggak. Nah terus posisi perempuan pada era tersebut juga adalah dia tergantung suami, karena kan beda waktu zaman dulu sama zaman sekarang. Jadi perempuan itu dia lebih istilahnya ya ikutin suami. Makanya dalam Chinese culture itu kan juga ada pepatah yang kira-kira artinya nih, kalau kamu menikah dengan seekor ayam ya kamu jadi ayam, kamu menikah dengan seekor anjing ya kamu jadi anjing, kamu menikah dengan seekor naga, ya kamu jadi naga. Jadi istilahnya kalau kamu dapat suami yang susah lah, kalau zaman sekarang bilang ya hidup kamu juga susah. Nah tapi kan zaman sekarang udah berbeda. Nah jadi itulah kenapa kalimat itu tercipta. Nah kalau zaman sekarang ya berarti bebas, perempuan kan juga bisa berkarir. Nah ini juga makanya perempuan juga sebaiknya jangan salah. Nah laki-laki pun sama. Kenapa laki-laki nggak terlalu takut kalau pada era tersebut dia salah pasangan? Zaman dulu kan boleh punya selir, boleh punya concubine. Jadi ya salah istri dia bisa pilih lagi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah jadi itu kira-kira. Tapi apakah kayak misalkan kalau dari suami istri itu menikah kan biasanya keluarga dari suami punya surname itu bawa ke istri. Itu dari apa namanya? Dia punya tradisi memang dari sananya begitu. Betul. Jadi ini juga sama, balik lagi ke cerita ratusan atau bahkan ribuan tahun. Jadi kalau di salah satu ritual pernikahan, biasanya waktu si cewek itu istilahnya udah dijemput sama si pihak mempelai pria, si perempuan punya keluarga itu siram air. Jadi ya udah anggap anaknya udah hilang, udah ikut ke keluarga si suami gitu. Makanya kan ada juga ucapan orang Cungko bilang anak perempuan ya itu kalau dia udah menikah ya dia udah bukan anak dia, udah ikut keluarga suami, udah pakai marga suami gitu. Jadi udah bener-bener posisi perempuan pada era itu kan beda. Sekarang ya pasti beda lagi gitu. Itu kayaknya kok masih sama ya kok, yang dari sampai sekarang masih sama, ada anak dalam, anak luar, cucu dalam. Iya, itu masih, itu ya secara family tree lah kalau dalam Chinese culture ya begitu. Jadi ya kalau dari pihak anak laki itu baru dibilang orang dalam. Kenapa? Ya karena dia meneruskan marga. Kalau dari anak perempuan enggak, dia udah misalkan istri saya, istri kamu orang nih udah menikah, ya udah dia udah tanggung jawab keluarga kita loh, udah bukan secara tradisi, udah bukan tanggung jawab. Jadi kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab gitu ya. Ingat tuh ya. Iya, jadi misalkan Santi ya udah tanggung jawab kamu ya. Iya, dia punya kayak well-being semuanya, kamu yang harus terima udah gitu. Tapi kan nggak semuanya kayak misalkan menikah itu tuh istri yang ngambil nama surname dari suami, kan ada juga yang enggak kan? Ada. Kadang ada yang menggabungkan kayak misalkan apa string apa Bisa di western iya. Malah kalau zaman sekarang di Cungko ada fenomena tradisi ya dalam tanda petik baru begini. Kalau misalkan anaknya itu anak laki-laki, terus
dia si keluarga si salah satu pihak dia nggak punya garis keturunan, dia boleh bilang nanti kalau anak yang laki boleh nggak tambahin, jadi marganya ada 2 jadinya, jadi nebeng, jadi nerusin garis keluarga begitu. Oh. Soalnya kalau anaknya cewek nggak ada. Iya, nanti kan abis anak cewek ya abis dia nggak ada. Jadi dia sebelum menikah ini orang tuanya nih dua-duanya nih ngomong, nanti kalau anak cucu kita ini titip ya marga gua ikut gitu. Itu udah umum, udah berapa tahun udah ada, udah berjalan gitu. Nah sekarang kalau misalkan kita ngomongin soal marga dan nama ya, Iya. terkadang kita suka dengar itu namanya kayak, oh nama ini dia punya nama kayaknya keberatan dengan kita sendiri. Iya, Jadi kadang-kadang ada yang situasi dimana jadi suka sakit-sakitan. Iya, iya. Jadi makanya ada yang mungkin mesti ganti nama. Itu benar nggak sih kok? Nah, kalau itu sebenarnya lebih konteks ke psychological. Jadi kan kalau di dalam tradisi lain pun ada kan dibilang, wah namanya keberatan, namanya terlalu tinggi apa. Nah itu kadang-kadang bisa. Tapi itu sebenarnya lebih karena psychological. Kalau secara benar enggak. Secara benar itu kalau kita pilih nama ya kita sesuaikan dengan apa kita punya energi yang kurang gitu. Jadi balik lagi itu disesuaikan dengan patse kita Patse sendiri. ya, semua basicnya ya dari patse masing-masing orang gitu. Jadi setiap nama itu akan disesuaikan dengan patse, di mana yang unsur lebih sedikit. Iya, misalkan saya kekurangan unsur logam, berarti di nama terakhir kan biasanya ada 3. Pertama itu marga, kedua generational name, ketiga itu baru nama si orang. Jadi misalkan saya kekurangan logam, berarti ya namanya ada Chin. Itu kalau di Korea Kim, itu berarti logam kan gitu. Kalau di kekurangan api ya berarti dia di dalam karakter yang ketiga itu ada Ho-nya gitu. Iya, soalnya itu menarik juga sih ya. Soalnya kayak misalkan biasanya orang suka dikasih dari kakek nenek gitu kan. Pada saat kita lahir kita dikasih, oh dulu kakek kasih namanya ini, gitu loh, kayak kumpung apa segala kan. Tapi kan belum tentu nama itu sesuai dengan kita nggak punya bisa. ini kan. Yang mungkin yang bisa dipakai itu generation name. Generation name itu sebenarnya yang di tengah, umumnya di tengah, tapi kadang-kadang ada yang di belakang. Makanya kan misalkan ada yang tengahnya misalkan A, jadi A semuanya, anak kedua A apa, anak ketiga A apa, begitu. Sama kayak saya. Iya. Kalau di saya Wei ya? Wei semua Iya. cowok cewek. Nah, tapi kalau di saya kungkung saya dulu pikir dia bakal punya cucu dalam 4 nih kira-kira. Jadi dia bikin, karena kan first name-nya udah pasti marga, kedua udah pasti nama generasi, semua pasti Wei tuh, gitu kan. Nah nanti yang terakhir ini dia pikir nih dia bakal punya 4 anak cowok, cucu cowok, jadi dibikin kayak semacam sajak, Jung Yao Kuet, tapi cuma sampai ketiga karena udah yang keempat nggak pernah terjadi. Iya, biasanya memang kalau generation name itu ambilnya biasanya penggalan dari puisi terkenal gitu, jadi dipakai. Jadi itu 4 tuh, itu kayaknya ada di mana lah gitu. Tapi generasi anak-anak kita ini, saya udah bilang kayaknya zaman sekarang orang punya anak dikit, jadi dia bikin cuma 3. Dia bilang nanti Chai apa, Fu, nanti apa Lu, nanti apa So, jadi udah cuma 3 doang. Gitu. Ya itulah menarik lah, dinamika tuh cara orang Chinese pilih nama ya, semuanya sebenarnya ada historical background, punya cerita gitu. Ya karena kan semakin sekarang kita juga udah nggak terlalu paham dengan situasi kayak gitu kan. Mungkin kan orang dulu lebih mempelajari tentang itu. Betul. Tapi kalau kita kan kayaknya yang mungkin generasi sekarang udah have less knowledge gitu untuk ke arah sana. Jadi kalau misalkan kadang kan ditanya what is your Chinese name aja juga kita masih nggak tahu. Mungkin kita memang udah pernah dikasih, tapi kan karena kita jarang pakai, jadi saya juga nggak tahu, bahkan untuk menulis nama sendiri aja kayaknya belum tentu tahu. Iya, makanya inilah pentingnya ya, biarpun saya ngerti generasi saya, generasi kamu orang mungkin masih belum begitu menguasai Mandarin, tapi at least untuk tulis nama ya harus bisa. Jangan sampai nggak bisa kan, sayang gitu.
saya pesen gitu. Iya. Nggak bisa Mandarin nggak apa-apa. Gak apa-apa, tulis nama sendiri harus bisa. Biarpun sejelek apa, at least kita masih bisa tulis karakternya gitu. Soalnya saya sering lihat kadang-kadang yang ada tanda tangan mereka pakai nama Chinese mereka. Iya. Ini banget bagus Iya, gitu. makanya. Tulis rumput dibilang gitu ya. Ciao. Ciao punya. Macam-macam itu sebenarnya ambil dari gaya kaligrafi. Ada yang tulis kayak istilah-istilahnya ya. Kalau Chow itu yang halus gitu, tipis gitu. Ada yang tebel, yang kayaknya kalau kayak font-font yang itulah Times Roman, Georgia apa ya sama tulisan Mandarin pun ya begitu. Kok mau nanya, kalau misalnya anak meninggal, apa benar orang tuanya nggak boleh nganter ke pemakaman, ke kremasi? Ya, ini juga kalau di kalangan yang masih istilahnya lebih mengikuti tradisi Tionghoa, dia tidak akan melakukan karena gini, dia bilang gini ya, ini juga ujar orang Tionghoa, dia bilang kalau kejadiannya Pai Tofa Sung Hei Tofa, jadi istilahnya Pai Tofa tuh rambut putih lah, berarti kan orang yang lebih senior, dia nganter ini maksudnya memakamkan, itu adalah kesedihan yang paling mendalam buat kehidupan seorang manusia. Jadi sebaiknya supaya dia tuh jangan istilahnya shock. Jadi dianjurkan jangan ikut. Biasanya kan kita lihat, jangankan orang tua, yang kita anak generasi yang muda aja, kalau keluarga kita yang lebih senior meninggal, kadang-kadang kan kita saksikan juga kan di lagi upacara penguburan, dia saking gak kuatnya itu dia bisa pingsan kan. Nah jadi sebenarnya tujuannya itu meminimalkan resiko si orang tua itu karena shock. Kalau amit-amit meninggal juga waktu lagi ritual kan sedih. Nah sebenarnya itu makanya kalau masih ikutin cara ya begitu. Tapi kalau udah lebih relax ya nggak apa. Katanya si anaknya yang bakal jalannya susah di alam berikutnya. Nah itu kalau itu udah berkaitan dengan urusan kepercayaan. Kalau tadi yang saya ngomong berkaitan dengan tradisi. Nah kalau soal apakah itu nanti jalannya susah atau enggak, itu susah, kita jawabnya kan nggak tahu karena kita sendiri nggak bisa tanya kan. Nah tapi kira-kira kalau dari aspek tradisi ya itu ya jawabannya. Jadi kalau gitu nggak selalu bisa nggak dibilang kalau orangnya punya kelemahan mental gitu lebih baik jangan pergi juga gitu. Iya, jadi sebenarnya nggak harus orang yang lebih tua ya, tapi orang yang muda pun kalau kira-kira kita tahu nih, oh mungkin saudara kita ini dia punya psychological atau dia punya mental itu termasuk yang fragile, mendingan hati-hati karena amit-amit kalau ada kejadian dia jadi pingsan atau kalau dia sampai bahkan kalau begitu sedihnya sampai dia meninggal itu kan repot juga, jadi 2 kali kesedihan nanti gitu. Jadi nggak menghilangkan respect Enggak, itu enggak. Malah biasanya ya itulah karena kesedihan. Jadi orang Cungko ini karena udah panjang dia punya sejarahnya ya macam-macam, yang tadi kan ada kaitannya ketakutan yang terbesar. Nah kalau tadi kan aspek yang ya lihatannya kesedihan yang paling mendalam dalam hidup, yaitu sebenarnya kita harus mengantar generasi di bawah kita ke kuburan istilahnya. Pasti itulah sedih lah kalau kayak begitu. Kok masih lanjut tentang orang meninggal ya? Saya pernah dengar katanya keluarga dekat nggak boleh makan mie gitu. Enggak, ini juga sama. Ini semua jadi yang ngomongnya ini so far lebih ke tradisi. Karena mie itu kan simbolik panjang umur. Jadi kan ini kenyataannya dia udah nggak panjang umur. Jadi ya daripada nanti waktu kita menyantap kita ingat, jadi sedih lagi. Jadi ceritanya begitu. Terus saya pernah ada dengar lagi gini kok, generasi atas kita udah ada yang meninggal gitu. Terus hari itu kebetulan ulang tahunnya dia, jadi ke rumah abu misalnya atau ke makam, bawa mie ulang tahun gitu termasuk. Nah kalau ini dia udah lebih tergantung
kebiasaan di keluarga masing-masing. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Itu nggak ada pakem sebenarnya. Jadi ini udah lebih ke masing-masing orang per orang punya kebiasaan. Itu sesuatu yang silly, konyol, atau nggak masuk akal nggak sih, orang yang udah meninggal kita bawain babi ulang tahun gitu? Ya kalau kamunya mau, kenapa kadang-kadang kalau kita sembahyang, kok misalkan kita tahu nih kungkung kita atau almarhum papa mama kita suka kue tertentu, kenapa kita sembayangin, kita siapin kue itu kan juga kalau kita bilang silly ya silly kan. Nah jadi itu yang tadi saya bilang, berpulang ke kamu orang pribadi masing-masing. Tapi secara tradisi enggak, itu enggak masalah. Mau dilakukan boleh, enggak pun ya sebenarnya enggak ada pantangan atau apa. Kalau saya pernah dengar waktu itu ya dia pengen bawa babi ulang tahun, diledekin dulu waktu masih hidup dulu. Iya. Kayaknya sia-siain gitu, lo nggak perhatiin. Sekarang orang udah meninggal lo kasih babi ulang tahun. Ya inilah makanya kan benar juga omongan yang saudara kamu atau siapa yang bilang tadi. Jadi sebaiknya ya selama kita masih hidup ya kita kasih dia makan kan, atau kasih yang dia suka lah, daripada nanti udah dia meninggal kita mau kasih pabriknya juga nggak mungkin. Iya dong, kita misalkan saya suka roti, tapi selama saya hidup anak saya atau cucu saya nggak pernah kasih saya roti. Tiba-tiba saya udah mati, dia ada duit beli pabriknya kasih saya, itu juga nggak ada guna kan. Nah itu nilainya nggak ada guna gitu. Jadi ya itulah. Itu kayaknya lebih ke orangnya supaya jadi guilty feelingnya. Ya sebenarnya itu untuk apa sih, mengajarkan atau mengingatkan kita itu untuk filial piety lah ke orang yang lebih senior, itu sih intinya. Dan sekarang kalau membahas dari yang masih meninggal juga, itu sebenarnya perbedaan orang yang dikubur dengan dibakar itu apa sih? Kadang-kadang itu menjadi pertanyaan kan. Nah kalau masih mengikuti tradisi itu rata-rata orang prefernya di makam. Ya, kenapa dimakamkan? Karena dengan adanya makam sebenarnya itu salah satu sarana supaya semua keturunannya bisa menyatu. Kalau Cengbeng, Cengbeng itu kan termasuk hari event budaya yang sangat penting loh dalam tradisi Cungpo. Jadi bahkan kalau di Cungponya sendiri libur. Saya tahu karena koko saya biasanya dari Beijing dia pulang ke Fujian untuk sembahyang. Nah jadi dari berbagai kota kumpul. Jadi itu sebenarnya sarana mengikat anak cucu supaya kenal ya. Kalau enggak kan nggak kenal. Nah tapi kan karena zaman sekarang kita mungkin udah nggak ada waktu lah, atau mungkin karena faktor kepercayaan yang udah berbeda, ada orang-orang malah yang takut kan, nggak mau sembahyang lah, nggak mau pegang hiola. Nah itu kan juga sebenarnya nggak perlu punya kan, itu hanya bentuk kita respect, bukan berarti kita menyembah, bukan gitu. Nah jadi itu dilihat dari kalau di kubur. Nah tapi untuk zaman sekarang, karena pertama apa yang tadi saya bilang, kemungkinan keturunannya belum tentu mau urusin. Nah itu lebih baik di kremasi supaya lebih praktikal. Jadi anytime ya kita tinggal pasang dia punya foto si almarhum atau almarhumah, ya bisa sembahyang di rumah masing-masing. Nah tapi kelemahan kalau dari di kremasi ya nggak ada sarana lagi buat ngumpul. Itu aja bedanya sebenarnya. Nah kalau di kremasi itu biasanya abu itu dibawa ke rumah boleh? Jangan. Nah ini juga bahaya nih, banyak orang nggak sadar. Bahkan dulu saya sendiri waktu almarhumah mama saya meninggal, saya juga sempat karena sentimental ya, saya sampai bawa dia punya abu pembakaran dari Indonesia, bawa saya taruh di rumah. Saya lupa waktu itu, benar-benar saya nggak saya taruh di rumah, itu nggak boleh. Betapapun itu dia yin, jadi energinya yin. Kita di rumah untuk orang yang masih hidup sebaiknya energinya yang, jadi jangan. Nah bahkan udah kira-kira berapa tahun saya baru sadar loh, maksudnya ya mungkin emosional saya udah lebih stable kan, udah nggak terpengaruh, akhirnya saya larung ke laut gitu. Nah itu juga jangan. Sebaiknya dilarung atau bisa ditaruh di kolosium atau Kolumbarium, iya itu boleh, nggak ada masalah. Soalnya kalau untuk kepercayaan Kristiani nggak boleh dilarung, karena perlu disimpan supaya nanti pada saat penyelamatan
Oh ya, iya kalau faktor karena kepercayaan ya silakan, kalau mau taruh di kolumbarium ya itu nggak apa-apa gitu. Kalau di kolumbarium itu hawanya memang yin semua. Yin Jadi itu ada semua masalah. ya, itu karena kumpulan abu-abu orang meninggal semua itu pasti lah itu yin gitu. Nah, kalau misalkan kan di Melbourne ini ada satu tempat sembahyang itu yang di daerah South Melbourne. Itu ada kuil Kuangkong tua. Tapi dia di sini tempat sembahyang, tapi di kanan tuh rumah abu. Sebenarnya kalau kayak tempat ibadah itu digabung sama rumah abu, sebenarnya gimana? Iya, makanya ini juga sebenarnya ya kalau digabung-gabung begitu itu juga sebenarnya jadi agak campur aduk. Saya tahu yang kamu maksud. Itu kan dia ada begini sama di tengah kan. Iya. Nah, coba kamu kalau yang taruh di sini yang sisi satu ini kurang bagus. Kenapa? Di sininya ada toilet umum loh. Kamu perhatiin nggak? Ada, iya itu ada. Nah itu kan berarti kolumbarium yang di sisi nempel sama dinding toilet itu nggak bagus. Iya. Yang bagus yang ini yang hadap keluar. Ngadep keluar, iya. Gitu. Iya, makanya ini kalau saya, karena kan saya juga akan peka dengan satu energi. Jadi kalau pada saat saya ke sana, mau masuk yang mau cuci tangan, itu kan Iya, kayak iya, biasanya iya. kacau saya rasanya tuh kayak kalut gitu. Iya, karena itu pas kan sebelahan sama itu yang abu-abu semua iya. kan. Iya, benar, saya ngerti. Iya, makanya saya kadang-kadang kalau udah ke situ saya cepat, tapi saya cuma ambil yang Iya. tengah sama yang kiri gitu. Nggak pernah ke sana. Makanya kan kadang-kadang ya itu dia orang kan suka nggak tahu kan, nggak mengerti soal itu. Iya, makanya itu sama di yang kamu bilang, kita pilih kolumbarium pun jangan sembarangan. Itu kalau kayak misalkan dia nggak tahu dindingnya ini taruh abunya ini di sini public toilet kan nggak bagus jadi Ada pengusuinya juga ya. ada. istilahnya. Jadi ya patokannya dari pancil ya. Jadi misalkan arah baik kita selatan, ya udah kita tinggal hadap selatan. Makanya sebenarnya pancil itu gunanya sampai kita udah meninggal. Arah baik yang meninggal atau Enggak, arah baik yang meninggal. Keluarga yang ditinggalkan. Enggak dong. Bukan keluarga yang ditinggalkan yang ditaruh kan, bukan dibakar kan. Iya dong. Masa yang orang matinya nggak dibakar, kamu yang masih hidup dibakar. udah abu pak. Kalau yang udah abu kan udah lewat gitu loh. Oh, enggak. Sedangkan yang berefek kan ke kita yang Enggak, ditinggalkan. DNA, ini garis DNA. Makanya itu kan orang kadang-kadang suka tanya, ini apa sih dia punya dasar? Teorinya sebenarnya sederhana. Kita dengan kita punya keturunan itu dihubungkan oleh apa? DNA. Jadi kalau si pemilik DNA itu istilahnya di alam bakal atau di alam yang lain itu dia tidak bahagia, semua kena loh. Jadi linknya itu di DNA. Makanya kan kadang-kadang orang suka tanya, Yang 7 turunan yang kadang-kadang suka ada yang ngomongnya. enggak sampai 7 turunan. Jangan. Biasanya 3. Nggak suka ada yang ngomong 7 turunan. Enggak, 3 pun itu harus yang kenanya tuh dari garis laki-laki. Kalau garis perempuan dia aman. Karena Gitu. perempuan anak luar. Karena kan udah keluar gitu, udah nggak dihitung gitu. Jadi ya itu lah dasarnya. Kok ngadepnya berarti misalnya ini abu nih, ini tembok gitu. Berarti di sini misalnya kalau harus ngadep selatan berarti di situ. Iya, nah coba aja kalau ada misalkan pemilihan ya cari yang sesuai arah baiknya gitu. Jadi makanya kamu orang kan udah punya pacil nih, disimpan gitu karena berguna yang nanti jadi nggak Kalau perlu di lagi. rumah abu sebelah-sebelahan, pada saat nggak sudah kontaknya sudah nanti ikut yang laki. Iya, Oke. gitu. Dari tadi kita ngomonginnya yang hitam-hitam baru. Oh kalau misalnya doa cembeng nggak ke pemakaman di rumah aja pakai meja sembahyang boleh? Boleh. Itu kan yang penting kita niatnya kan. Makanya itu kan tadi saya bilang, kelemahan atau kelebihannya itu dilihat masing-masing. Kalau kita nggak mungkin kayak misalkan kayak koko saya nggak mungkin dari Beijing setiap tahun dia harus pulang ke Fujian. Ya udah dia tinggal di Beijing, dia pasang altar, dia taruh buah-buahan, dia sembahyang bisa kan gitu. Jadi kalau di rumah di satu tempat ada meja sembahyang juga itu sebenarnya nggak apa-apa. Sebaiknya kalau ada abunya itu yang jangan. Tapi kalau sekedar foto itu nggak apa gitu. Biasa kalau musimnya suka pakai meja sembahyang dadakan. Iya, itu nggak Tiba-tiba apa. saya buka, Iya, meja benar, benar. foto-fotonya dikeluarin. Iya. Nah ini kan sebentar lagi mau Sinja kan, ya, itu pasti banyak sembahyang begitu. Nah ini
mau sinca, sekarang kita beralih. Ada yang perlu dikerjain nggak nih kok supaya kita mungkin Ya kalau mau sinca ya sebenarnya kan kalau kita ikutin tradisi ya kita harus ngecat rumah. Tapi kan di zaman sekarang nggak tentu bisa kan, kita harus paksain ngecat. Jadi lihat, kalau ini benar-benar baru ditanya minggu lalu ada satu klien dia tanya apa saya perlu ngecat rumah saya gitu. Saya bilang ya lihat, kalau kamu punya kondisi rumah itu memang udah layak untuk dicat ulang ya kamu cat. Tapi kalau masih bagus ya kamu tinggal bersih-bersihin aja, yang penting bersih. Jadi istilahnya simbolik kita membuang energi yang lama, hal-hal negatif yang lama supaya yang bagus itu datang gitu. Nah, kalau bicara soal energi bagus segala macam datang, kan di banyak kita yang di sini ini mungkin baru the first generation lah. Jadi kita nggak punya banyak saudara atau keturunan belum lah. Kan kalau di zaman, kalau waktu di Indonesia orang pada datang ke rumah kita itu mungkin membawa energi apa segala macam kan. Kalau kayak kita nih banyak kan cuma teman-teman doang yang nggak didatengin pada saat hari sinca, apalagi nggak terlalu dirayain di sini, ini gimana siasatinya atau apa? Ya kamu open house kalau kamu mau didatengin gitu. Undang teman-teman lupa khas. Iya, cara yang paling gampang ya begitu. Berarti ya weekend sampai cap bome aja gitu. Iya. Nggak mesti Oh, ini topik yang sinca ini juga saya sebenarnya udah bahas di sinca yang lalu. Kamu kan pasti kebiasaan kan dinner di luar rumah kan? Jangan, kamu dinner di rumah sendiri dong. Energi hoki datang. Kalau kita nggak mau undang teman nggak apa-apa, yang penting kamu makan di rumah. Kalau kamu nggak suka masakan kamu sendiri, kamu take away. Yang penting makannya di rumah. Orang kesalahannya adalah apa? Pergi makan di luar gampang, katanya males cuci piring, males masak. Ya itu kasih hokinya kasih orang, itu yang kebanyakan kita lupa. Jadi dinernya itu mesti di rumah sendiri. Malam sinca. Malam sinca. New Year's Eve-nya. Iya, itu penting soalnya. Awal New Year's Eve kan katanya kan emang masih bisa masak, motong-motong. Iya. Tapi pas lagi sincianya harinya nggak boleh ada gunting, nggak boleh pegang pisau supaya hoki kita nggak kepotong. Enggak, itu sih lebih ke apa ya? Sebenarnya cara orang dulu untuk mengingatkan terutama anak-anaknya. Misalkan bayangin anak kita lagi sinca main gunting nggak sengaja terluka, repot kan lagi sinca. Atau jangan nyapu, jangan apa, iya dong kita sinca lagi terima orang datang, mana mungkin sih ada orang kita nyapu, mana mungkin kita orang ngepel. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang logis, tapi mungkin karena cara penyampaiannya nggak dijelaskan, jadi kan itu dianggapnya tahayul apa, sebenarnya itu enggak, itu sebenarnya common sense. Iya kan, masa misalkan gini, saya lagi konyan ke rumah Edward atau ke rumah Andi atau Viandi siapa lah, terus tiba-tiba di kamu nyapu, bubut-bubut, saya juga merasa ini saya diterima, secara halus diusir kan. Nah itu logikanya di situ. Iya. Nah itu kan ya gitu ya, tapi sekarang mungkin disuruh itu kali QR code, suruh apa protokol COVID gitu. Nah itulah sebenarnya ya ini kadang-kadang saking panjangnya apa culture Chinese itu udah ribuan tahun, jadi udah segala macam tuh ceritanya. Gitu. Sama nggak boleh bawa sampah juga. Iya, dan itu kan semua repot. Kita lagi banyak tamu orang apa, kita juga mau pergi pioneer sana sini, mana ada waktu lagi gitu. Sebenarnya ke situ. Yang pasti kata nggak boleh cuci piring juga. Aku datang cuci piring. Iya. Dishwasher aja. Kalau kayak makanan gimana loh? Makanan kan kayaknya ada ikan, ada artinya. Ikan itu Apalagi ya tuh, Pak? nyen yui. Makanan yang makanan wajib. Ada itu jeruk. Itu jeruk itu ya kayak semacam gold lah atau emas lah atau Ada berhasilan. dumpling yang dibungkus. Iya. Tapi jeruk di sini kan ada mandarin, ada Iya. jeruk kupas. Nggak Dia masalah. biasanya itu bebas. Yang penting ambil warnanya kuning gitu. Kalau kayak jeruk balik itu lain cerita kok. Jeruk Bali biasanya lebih untuk buat sembahyang, Oh. gitu, bukan yang buat disajikan. Jadi, masa saya datang kamu kasih jeruk Bali? Wah, dikira ada duit yang datang, iya kan?
Iya, tapi kan biasanya suka itu kan orang harus ada jembali lah di rumah gitu, ada malah ada nanas gitu. Jadi sebenarnya sederhana aja lah. Itu kita bisa sesuaikan. Misalkan kita di Australia belum tentu ada buah tertentu apa. Yang penting orang Chinese itu gampang asal kamu tahu rahasianya. Ada sesuatu yang istilahnya baik, udah itu aja patokannya. Iya kan? Iya, soalnya kan kadang kita mau ikan lah for example. Kita kan mau masak ikan di rumah, tapi kan kadang kita punya dapur nggak memadai sebesar ikan itu kan. Dan steaman yang kita ada pun nggak juga cukup, nggak selebar seperti ada di restoran gitu. Jadi nggak mungkin kita masak full satu ikan. Tapi tetap Pakai sardin lah, sardin. Dibungkus. Tapi kan bukannya goreng, biasanya kan yang di steam. Gak apa-apa, kamu kalau mau pesen dari luar boleh, yang saya bilang kan silahkan. Kamu take away, pesen dari restoran yang kamu suka, tapi makannya di rumah. Jangan kamu males lah, nggak mau cuci, nggak mau, itu salah sebenarnya. Sesederhana apapun hidangan yang kamu makan di rumah sendiri pada malam Xinjie itu lebih bernilai daripada hidangan yang paling mewah yang kamu makan di luar. Itu yang orang suka lupa. Coba perhatiin, banyak kan orang malah makan di luar. Itu yang saya bilang sayang. Jadi ya hokinya kasih orang. Rumah kamu yang butuh malah nggak ada. Mata space juga kadang. Kata teman saya gitu, kenapa lu mau rumah gua? Kan dia udah pindah, jadi tinggal mamanya doang, mamanya ikut sama dia, ya bukan ikut, dia tinggal bareng dia. Tapi rumahnya itu masih gede rumah mamanya kayak dulu, jadi dia makan keluar gitu. Jadi karena waktu yang berapa kali saya karena masalah space kok. Jangan, sebenarnya yang saya bilang sesederhana apapun kita makan di rumah sendiri itu secara energi lebih bernilai ketimbang kita makannya di restoran mewah atau di hotel paling mewah, ya energinya hilang. Itu yang sayang, bukan soal mewahnya, mahalnya atau luxurious atmosfernya, bukan loh. Energi itu masa kita mau kasih orang istilahnya gitu. Nah terus jumlah makanan yang di meja itu, maksudnya yang dibuat itu biasanya ada juga kan, kayak misalkan mesti 5 macam atau 7 macam makanan. Bebas, itu bebas sebenarnya. Tergantung kita punya kebiasaan, tergantung kita punya maunya apa gitu. Jadi nggak bisa harus ada ini, harus, kalau kita nggak sanggup bagaimana? Iya kan? Nggak, maksudnya nggak boleh genap gitu, harus ada ganjil. Iya, karena iyam. Oh iya benar ya. Kan angka ganjil itu iyam, angka genap itu iyam gitu. Oh berarti meskipun cuma 3 sayur pun Nggak apa-apa. Itu kan yang saya bilang, kantong kita masing-masing kan lain-lain. Kalau saya nggak sanggup, masa saya maksain gitu. Jangan sampai kayak di berita-berita di Indo, mau hari raya ngegarong, ngerampok. Kan itu kelihatannya kayak lelucon, tapi itu mungkin gara-gara begitu. Kita nggak sanggup, masa kita mesti paksain, masa kita harus istilahnya ngerampok untuk supaya bisa ada 7 macam makanan, itu kan juga udah konyol gitu. Ya pasti diganjilkan aja ya, Iya. ambil dari sisi yangnya. Yang energinya yang gitu. Malah di rumah saya dulu seringnya 8 macam sayur katanya gitu. Nggak apa, itu nggak usah. Makanya saya bilang tergantung kebiasaan keluarga kamu. Terus benar nggak kalau misalnya hari New Year-nya nggak boleh makan bubur? Karena gini, zaman dulu di Cungko ya, itu hanya orang yang istilahnya kondisi keuangannya lemah yang makan bubur. Itu kan istilahnya makanan yang udah paling basic lah. Biasanya orang-orang yang ada uang itu dia nggak makan bubur. Nah masa di hari Xinjie kita makan bubur, berarti betapa ngenesnya kondisi keuangan keluarga kamu. Hari Xinjie cuma sanggup makan bubur. Nah itu juga. Nah ini sedikit ngomongin soal bubur, ini juga sebenarnya sama. Dalam tradisi Cungko ya, kita itu nggak makan nasi loh sebenarnya. Yang benar perjamuan ya, itu kita makan sayur-sayur, lauk gitu. Makanya kalau kamu pergi ke restoran Chinese nih terutama, dia nggak kasih nasi, malah kita aja yang nggak tahu kita minta nasi. Nasi itu atau bakmi itu terakhir. Kalau kita udah semua sayur kita makan masih nggak kenyang, baru ditambahin.
itu untuk keluarga yang menengah ke atas. Kalau keluarga yang di bawah itu baru makan nasi. Supaya irit sayurnya, misalkan 1 ekor ayam bisa dibagi 10 orang. Kalau kita nggak kasih makan nasi, mungkin 3 orang habis kan. Nah itu sebenarnya yang cara etiket makan kalau di kalangan orang Chinese itu sebenarnya begitu. Jadi nasi bakmi itu paling belakangan gitu. Tapi kan kita nggak biasa kan, kita dari kecil mungkin di keluarga selalu, malah saya juga kadang-kadang sering makan di restoran, nasinya mana? Saya minta malah kan, kok nggak dikasih nasi? Sebenarnya orang restoran juga pinter. Itu yang cara dia juga nggak menyalahi, dia bener loh, itu dia yang bener gitu. Dia pengen pesan lebih mahal ya kan nasi. Karena nasi kan murah kan. Nah itu sebenarnya, tapi ya ini kalau kita udah kebiasaan makan nasi ya silahkan. Ini cuma saya menjelaskan yang cara sebenarnya nasi sama bakmi itu belakangan. Berarti cara kayak gitu sebenarnya terselubung juga waktu kalau kayak zaman dulu makan meja, udah makan meja kondangan, nasi goreng terakhir. Memang terakhir. Takut di antara kita masih yang nggak kuat, masih lapar, masih honger gitu, jadi didedetin pakai nasi lagi gitu. Padahal di tengah-tengah udah makan nasi juga sama saya. Nah itu sebenarnya cara yang begitu makannya gitu. Berarti Sinja menunya Panhoisan. Paui. Iya, tahu nggak tadi yang tanya soal menu makanan itu, biasanya harus ada apa? Yang dari laut sama dari udara gitu. Jadi sebenarnya sama lah, yang terbang, yang di darat, sama yang di air itu 3 sebenarnya. Jadi ya kamu sesuaikan kebiasaan di keluarga gitu. Kalau gue sih biasa kenyuk. Oh ya, kenyuk udah pasti ada. Ya, berarti itu hakka kan? Hakka. Ya, haknya. Karena saya di keluarga Bungkung baru bikin kenyuk pas saat Sinja. Meskipun setiap kali makan ke restoran kayak mau pesan silakan. Tapi di rumah masak cuma mau Sinja doang. Gitu. Iya. Ya itu tradisi masing-masing keluarga. Jadi nggak bisa bilang oh harus begini, karena kan kita harus lihat di Cungko itu kan secara garis besar utara sama selatan itu udah lain tuh caranya, beda banyak. Terus nanti di selatan ada lagi kan orang Ke, orang Hokkien, orang Teochew, orang Konghu, bisa variasi lagi. Terus udah pindah ke Indonesia, beda lagi. Yang tinggal di Sumatera, yang tinggal di Jawa, yang tinggal di mana, udah caranya lain-lain. Makanya silahkan itu sesuaikan dengan kita punya kebiasaan masing-masing di keluarga. Yang penting esensinya kita ngerti apa. Itu biasanya makanan itu ya untuk simbol yang bagus-bagus gitu, untuk yang bermakna baik gitu. Kayak chai itu kan sayuran kan. Kenapa ada? Chai itu kan untuk simbol kesehatan kita. Dan jangan lupa juga chai itu adalah fak chai, kaya gitu. Jadi kita berharap gitu. Makanya kan kalau kita lihat nih nanti sebentar lagi kan banyak barongsai. Kenapa dia makan lettuce? Lettuce itu sebenarnya ambil kekayaan ceritanya. Jadi si barongsai itu nomplok hoki gitu. Nah, hokinya apa? Ya itu dikasih lettuce kan, kalau di sini diikat humpau apa itu sebenarnya. Jadi Sinja makan apa? Soto. Biasa ikan lah, kita pakai Ikan, ikan. Biasanya iya. juga ada hoisin pakai jamur ya. Iya. Sama itu. Oke, ada lagi nggak mau ditanyain? Saya rasa udah. Ada yang mau tanya siapa yang open house nanti buat Sinja? Lagi bukan, tadi ngadain, tapi ngadain di Tangerang. Wah, Kita semua ke tapi Tangerang. jauh. Kalau dikasih tiketnya nggak apa-apa lah ya. Sama Karantina dulu nih. Sama quarantine. bolak-balik quarantine. Iya. Ya udahlah, Iya, nanti oke. kita mungkin ketemu lagi Sinja ya. Thank you. Oke. Iya, Sama-sama.